Nama saya Christina. Hari ini saya dinas pagi di ruangan ini. Itu ya. Terus kemudian hari ini kami akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Boleh tahu namanya siapa? Ya. Jadi pertanyaannya terbuka, termasuk tindakan-tindakan invasif. Mungkin kemarin Anda sudah ya pemeriksaan apa untuk tindakan-tindakan invasif. Kita perlu menanyakan namanya siapa, Pak. Anda cek di ID-band ya, gelang identitas pasien. Namanya siapa, Pak? Oh iya, sesuai Pak Rian Satya. Tanggal lahirnya berapa? Anda cek di sini. Ya, bukan pertanyaan tertutup. Bapak Pak Rian Satya ya pasien ini, terus kita injeksi, tiba-tiba pasiennya menurun kesadarannya. Bisa emek ngene tok keliru. Ya, jadi pertanyaannya pertanyaan terbuka. Ya. Itu terus kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jangan lupa sketsel ya, kita pasang, kita cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon. Ya, kemudian kita juga bisa menganalisis tadi ya pertanyaan terkait dengan identitas, riwayat kesehatan pasien. Keluhannya apa, Pak? Oh ya, saya diare, tapi akan berlanjut ya seperti kemarin. Diarenya Bapak habis makan atau minum apa misalkan dalam waktu 24 jam? Itu kita tanya. Kemudian di rumah sudah diobati apa saja, Pak? Pasiennya jawab. Habis itu riwayat pengobatan dibawa kemana? Misal ke IGD atau ke poli, gitu kan? Di IGD diberikan apa? Oh, yang sudah pasang infus misalkan. Berarti kita sudah tahu bahwa pasiennya sudah terhidrasi, kan gitu ya. Obatnya apa saja? Baru ketika pasien pindah di ruang misalkan ini B1, ya ruang B1, berarti kita akan bertanya lagi sekarang, Bapak masih diare? Apalagi keluhannya? Oh iya, saya masih diare, abdomennya sakit misalkan, atau apalagi nyeri di daerah perianal misalkan gitu ya. Kalau dia pasiennya sering buang air besar kan dia ada nyeri, kemerahan dan lain sebagainya. Nah, yang paling Bapak rasakan apa? Oh iya, saya masih diare nih, berarti itu adalah keluhan utama. Ingat-ingat ya, berarti keluhan utama itu keluhan yang paling dirasakan saat pengkajian. Nah, itu. Kemudian kita bisa nanyakan lagi pola fungsi kesehatan tadi. Lalu kita melakukan pemeriksaan fisik. Kita bisa ukur, ini enggak ada tensi ya, rambutnya pasien, gitu kan ya. Kalau pemeriksaan kan head to toe gini ya. Mulai dari pemeriksaan kepala, kita lihat termasuk distribusi rambut, gitu kan. Tuh. Kemudian untuk pemeriksaan mata, si pasiennya harusnya melek ya, ini otomatis soalnya. Untuk pemeriksaan mata apa yang perlu kita periksa? Pupil, sklera. Tapi itu enggak terkait dengan sistem pencernaan ya. Kalau kita itu tuh ya semuanya. Tapi kalau pemeriksaan apa namanya saraf, kita perlu memeriksa menggunakan senter ya. Terus ini pemeriksaan pupil ya. Ketika meriksa pupil boleh duduk, boleh duduk, boleh berbaring seperti ini. Kita ginikan terus kita lepaskan. Ketika diginikan kita amati, apa yang kita amati? Ya pupilnya. Kalau kan ada refleks pupil. Pupilnya akan mengecil. Nah, terus kemudian pas kita lepaskan gini pupilnya, jadi kita amati terus dia akan membesar tapi normal ya. Berapa mili? Pupil itu berapa mili? 2 sampai 3 mili ya, mili. Garis tik gitu kan ya. Nah, sama satunya lagi ya. Jadi gini, kita amati, DE mengecil, terus kita lepaskan, kita masih amati. Seperti itu ya pemeriksaan pupil. Kemudian itu saraf ya, ini kan kita bicara pencernaan ya. Bapak mata bagian bawah, Bu. Oke, apalagi yang kita periksa terkait sistem pencernaan? Konjungtiva, good ya. Bagaimana kita memeriksa konjungtiva? Seperti ini ya. Dua-duanya ya? Nah, dua-duanya, biasanya kita langsung dua, kita lihat palpebra yang bawah ini, konjungtivanya. Normalnya apa? Merah. Pink. Konjungtivitis lah. Pink. Eping ya, eping. Nah, eping. Nah, tapi ketika dia pucat, berarti kemungkinan ada masalah di hemoglobin kan gitu. Ya. Kemudian apa lagi terkait dengan pasien hepatitis? Sklera. Oke, good. Sklera itu kalau kita lihat putih-putihnya ini ya. Kemarin Bu Kusin udah
sudah tampilkan gambarnya ya. Ya. Nah, seperti ini dia warnanya Putih. kuning ya, kuning. Hmm. Kuning, ikterik berarti. Atau kita bisa lihat di kulitnya. Jadi ketika kita ketemu pasien itu kan ada IPPA ya, jangan sampai Bu Ya. saya inspeksi dulu ya terus Bu amati gini inspeksi kan enggak ya, itu simultan ya, pemeriksaannya simultan. Jadi ketika kita anamnesis itu kita sudah amati pasien. Jadi nggak ada waktu khusus saya amati dulu ya, saya inspeksi dulu, enggak ada. Ya, dia otomatis. Terus apa lagi yang perlu kita periksa? Alis, hidung, nggak spesifik pencernaan ya. Telinga. Jidat Bu, jidat. Jidatnya kenapa? Kalau Jeneng. kami lupa Bu. Kami dulu pernah diterangin dari dokter itu ini sama jidat. Tapi kami lupa untuk jidat itu Kalau Garis, jidat garis. untuk apa? Garis, Kalau garis. cairan kita bisa amati juga mata ya. Orang dengan dehidrasi itu dia matanya lebih cekung, Cowok. cowong. Kalau orang Papua nggak ngerti cowong ya, cekung gitu Ya. kan. Nah, kemudian kalau di bayi kita bisa amati Manado nggak tahu. bulu-bulu. Kalau cairan ini ya, kebutuhan cairan kita Cowong. bicara pencernaan, mungkin terkait juga dengan nutrisi kan juga ya. Ya. Itu terus kemudian ke arah mulut. Nah, ke arah mulut dibuka mulutnya gitu kan. Kalau orang dewasa biasanya kita jarang pakai tong spatel ya. Jarang pakai tong spatel, pegangnya seperti ini ya. Hmm. Gini, dibuka mulutnya, tapi kalau pada anak-anak biasanya harus dibantu pakai tong spatel. Apa yang kita amati di sana? Tonsil itu yang mana? amandel Bu. Tonsil itu amandel. Beda dengan entel-entel ya. Entel-entel itu masalah di giginya, sehingga dia nyeri, nggak mau makan, gitu kan? Gangguan menelan, kita amati di orofaringnya, termasuk ada amandelnya, tonsilitis atau enggak. Ya, terutama pada anak-anak kan dia hiperemi gitu. Jadi pencernaan juga ya. Kita bisa memeriksa apa kalau periksa di sini? Kan habis telinga ya, periksa hidung gini, terus ada hidung ada polip enggak bersihnya. Terus kemudian kalau ke sini Kelenjar. kelenjar apa sih ini? Udah. Kelenjar Getah bening. saliva, kelenjar getah bening. Kalau di sini Apa? Apa sih? ini sistem Kelenjar endokrin pondok. ini ya, di Kelenjar sini pondok. tiroid ya. Tiroid, Oke, tiroid. tiroid. Terus baru ke dada. Ke dada nanti di sistem pernafasan itu ya. Kita ke area perut. Nah, kalau ke area perut kita bisa membuka hanya bagian yang perut saja. Apa yang perlu? Kalau di perut pemeriksaannya apakah masih IPPA? Bukan. Apa? I Inspeksi A dulu ya. I A Tetap. P P. Oke, kita inspeksi dulu. Apa yang harus kita inspeksi? Diafragma perut. Diafragma itu antara rongga abdomen dengan rongga dada, sekatnya gitu kan. Oke, apa yang harus kita inspeksi? Bentuk abdomen. gitu Kapasitas kan, ya. atau tidak? Bentuk abdomen itu kita inspeksi dulu. Kita inspeksi dulu. Kita inspeksi apakah dia datar, cekung. Pada orang yang sangat kurus itu bisa sangat cekung sekali, sehingga pada saat pasien ada kolostomi gini, saking cekungnya, jadi ketika kita masang stoma bag itu kayak nggak lengket gitu, nggak pas pokoknya, sehingga lebar keluar. Tuh pernah merawat pasien seperti itu. Kemudian apakah cembung? Cembung itu kita nggak ngerti kan ya, isinya apa ini kemarin ya, apakah cairan atau massa, itu kan, atau memang lemak. Pusung lapar. Nah, seperti itu. Terus kemudian Ya, apa yang bisa juga. yang abnormal ya kita periksa, kemudian baru kita auskultasi. Yang kita auskultasi apa? Peristaltik. Nah, kita auskultasi isi usus ya. Nah, di usus biasanya kita memeriksa usus itu ya tergantung posisinya gitu kan ya. Apa namanya, untuk usus apakah usus halus ataukah usus besar. Usus besar berarti berjalannya dari kanan ke kiri gitu ya, dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu, ini ditempel ya, prememori ya ini ya. Siap. Seperti ini. Terus kemudian ke sana, kadang-kadang ada yang gini ya, ke sini, sana, jadi ini bentuknya kayak zigzag gini. Sini, zigzag seperti itu. Ya, kita dengarkan biasanya kalau usus karena
bising usus itu kita dengarkan 1 menit penuh, ya berarti kita berhentinya 1 menit penuh. Cuma kadang-kadang ketika kita di rumah sakit itu kan dokternya mek tik tik gitu. Karena kadang kita nggak menghitung. Jadi intinya bising usus terdengar. Tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita mau menghitung, ya berarti kita harus 1 menit penuh. Kedengarannya berapa kali gitu ya selama 1 menit penuh. Itu terus kemudian kita juga bisa melakukan palpasi kemarin. Untuk palpasi itu kita tanya dulu, ada nyeri enggak di abdomen? Kalau ada nyeri berarti kita palpasi atau perkusinya terakhir sendiri. Karena kalau misalkan ada nyeri garo kita palpasi, kita tekan dulu, itu pasti akan berpengaruh sama lain-lainnya ya. Jadi daerah yang di nyeri itu kita palpasi belakangan. Nah, terus kemudian kemarin tekniknya untuk pemeriksaan hepar ya. Nah, hepar itu biasanya kakinya sebelah kanan ya. Hepar di kuadran mana? Atas. Kanan atas. Kanan atas. Jadi kalau kita bagi seperti ini kuadrannya atau regio 9 itu agak sulit ya. Biasanya kita yang cepat dibagi 4. Nah, jadi ini kakinya diginikan supaya dia lebih enak. Terus pemeriksaannya bimanual dengan 2 tangan. Jadi seperti ini, kita di bawahnya sini, ini nggak kelihatan ya, apa namanya, arcus costae. Nggak tahu sing di gini ya, ulang ke berapa itu ya, 3 ke 9 kalau nggak 10. Nah, itu kalau alasnya nggak cukup keras, maka tangan kita satunya di sini, satunya menekan. Pada saat inspeksi atau pada saat inspirasi atau ekspirasi, Bapak tarik nafas dalam. Nah, pasiennya kan tarik nafas dalam. Pada saat itu membesar ya, paru-parunya membesar. Kalau paru-parunya membesar, diafragma akan turun. Kalau diafragmanya turun, isi abdomen ini kalau enggak ke bawah ya ke atas, sehingga kita enggak menekan pada saat itu. Jadi Pak tarik nafas dalam, pasiennya tarik nafas dalam. Sekarang dihembuskan pelan-pelan. Nah, pada saat itu kita menekan. Nah, ini kan arcus costae, jadi kita menekan itu sampai dalam karena namanya organ visceral ya, organ dalam. Jadi kita seperti ini, kita tekan. Nah, kita cari batasnya teraba atau enggak. Kalau dia enggak teraba berarti normal. Makanya hepar, pemeriksaan hepar tidak teraba. Tulisannya gitu, enggak boleh normal. Ya. Tidak teraba, Bu. Ternyata teraba, Bu. Nah, kita identifikasi biasanya berapa jari di bawah arcus costae. Berapa jari di bawah arcus costae. Jadi seperti ini. Terus kita juga bisa mengukur dan merasakan apakah pembesarannya itu, kan ada yang DE membesar aja, itu pasti permukaannya datar. Tapi ada pasien yang dia mengalami karsinoma, namanya karsinoma itu kayak berdungkul-dungkul gitu ya. Jadi ketika kita meraba, itu dia nggak rata pembesarannya itu. Berarti itu kemungkinan karsinoma. Tapi kan kita lihatnya dari luar aja ya, pasti ada pemeriksaan lain lagi ya, USG dan sebagainya. Seperti itu ya, seperti ini. Kalau limpa kebalikannya, berarti di sisi sebelah sini kita bisa seperti ini ke sana. Ya, itu limpa. Sama lagi nih ya. Berikutnya titik McBurney. Nah, titik McBurney itu dari mana ke mana kemarin? Dari sias ke ke umbilikus. Umbilikus, good. Berapa? Ya. Ini ya, sias itu tulang ya, spina iliaca antero superior. Ya, spina iliaca antero superior. Sepertiga lateral ya. Jadi kalau dari sini ke sini kita bagi 3 berarti gini kan? Ya. Nah, dari sias ke umbilikus atau dari umbilikus ke sias, dari sana ke sana, sepertiga lateral. Sepertiga lateral itu kan yang paling jauh. Kalau medial berarti yang sini kita pencet. Gini kita bisa pakai 2 tangan, terus kita lepaskan tiba-tiba. Biasanya kalau pasiennya kemungkinan ya ada peradangan di situ, pasien akan mengeluh nyeri. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Seperti ini, meteran seperti ini. Mulai 5.
terusnya kita tempelkan di sini. Ini bisa untuk bris, bisa untuk nah seperti ini. Nah, ini tinggal kita lihat berapa senti ininya. Ada orang yang mengalami asites berapa senti. Besok kita ukur lagi sehingga kita bisa tahu pasiennya dikasih diuretik, obat-obat yang untuk mengurangi cairan gitu kan. Besok kita observasi lagi. Oh hari ini misalkan berapa senti, besok berapa senti, sehingga kita tahu bahwa oh asitesnya mengecil. Seperti itu ya, asitesnya tambah membesar atau mengecil. Atau ada yang tahu enggak pakai alat lain? Biasanya di tali aja. Oke, good ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan perban ya, atau kasa perban. Kasa gulung itu loh. Nah, kasa gulung seperti ini. Terus ini kita gunting sesuai dengan kalau pasiennya kayak gitu ya, asites gitu yo. DE pasti gini ya, intinya iki nggo dipotong. Ya kan, ada gunting enggak? Kalau dia isinya adalah cairan, pasti itu kelihatan ya kalau cairan, karena cairan kan dia lebih mobile. Jadi ketika Bapak posisinya seperti ini tiduran, terus kemudian kita tekniknya namanya perkusi ya. Jadi kita perkusi daerah yang sini, air itu kan dia akan mengisi bagian yang lateral ya. Jadi kalau kita perkusi, teknik perkusi ya, jadi seperti ini, lenturannya di sini, bukan gini aja, no, tidak gini ya, tapi gini, nah gini. Jadi lenturnya di sini. Semakin ke daerah lateral, mau di sini, ya, bandingkan dengan di sini ya, coba didengarkan. Dengan ini, suaranya kan lebih redup ya daerah sini. Itu sama ketika kita memeriksa shifting dullness. Jadi daerah atas isinya kan udara, karena air dia akan mengisi bagian samping. Terus pasiennya suruh miring ke kita, lebih mudah ke kita ya daripada ke sana. Kalau dia pasiennya posisi miring seperti ini lurus, ini ditekuk, orot rek. Ya ini kalau mindah soalnya sembarangan ya. Nah kalau pasiennya bergerak seperti ini, pasti dia akan mengisi bagian yang bawah langsung. Kalau itu air ya, jadi nggak ada pemeriksaan ini aja kita tahu bahwa itu air isinya. Ya. Terus kemudian kalau kita perkusi daerah atas, karena air mengisi bawah, di sini suaranya akan timpani. Bagian bawah suaranya akan redup. Makanya namanya shifting dullness. Pekak alih. Yang daerah pekak dia beralih ya, pindah tempat. Terus kemudian untuk pemeriksaan lain lagi namanya fluid wave. Kalau fluid wave 2 orang seperti ini, satunya di samping kanan kiri, satunya di tengah. Ini membentuk gelombang. Yang ini kita apa ini jenenge rek ya? Mendorong duduk di tabung ini ya. Mendorong gini. Ini membentuk gelombang, yang ini merasakan, namanya fluid wave. Itu Digetarkan. ya, gelombang cairan ya. Berat. Cairan dem kita ngeceknya di mana? Kaki. Retibia ini kan ada tulang ya, tulang kering. Itu kita pencet seperti ini terus kita raba. Kalau dia ada pitting edema, biasanya akan membentuk cekung ya, di sini atau di sini, karena ini kan ada tulang ya. Oke, dorsalis pedis. Nah, bagian punggung kaki atau di sini. Nah, kita tekan dia ada ukurannya ya, nanti Anda baca ya. Yaitu Mohon izin Ibu, ya. mohon izin. Kita sebagai perawat, kalau terjadi edema, apakah perlu disarankan untuk ditinggikan atau enggak perlu kakinya itu? Maksudnya bagaimana? Kan kalau fitting Oh, kalau pasiennya ada edema. edema siap Bu. Apa perlu kita sarankan edukasi untuk Boleh, ditinggikan? itu biasanya gini, kalau dia edema di kaki itu kan berarti kemungkinan ada hambatan ke daerah sana. Biasanya kita bisa meninggikan daerah kaki untuk membantu venous return-nya ke sana. Terus ya tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau misalkan dia edema karena misalkan terkait dengan pompa jantung, mungkin dia bisa gini. Tapi edema dia karena albumin. Yo, berarti kan harus ada tambahan albumin misalkan kan di nutrisinya mungkin. Jadi ya kita lihat penyebabnya. Siap. Itu ya. Terus
lupa Anda lihat kontraindikasinya. Jangan sampai kok minumnya banyak, Pak, minumnya banyak, ternyata terus kayak melok-melok pasiennya edema. Berarti yo itu pinternya perawat kan ya, jadi harus lihat jangan sampai kontraindikasi terus kita anjurkan minum yang oke, itu saya kira. Kalau pemeriksaan rektalnya nggak perlu. Pemeriksaan rektal biasanya kalau pada orang dewasa terus pasiennya nggak ada masalah di daerah itu ya kita nggak memeriksa, biasanya hanya anamnesis. Bapak punya nggak hemoroid misalkan atau angin gitu kan, seperti apa, dan biasanya bukan kita yang memeriksa, pasti akan di refer ke mungkin dokter seperti itu. Kalau dubur juga bukan kita biasanya, karena itu untuk mendiagnostik juga ya, kecuali kalau kita misalkan mau membantu evakuasi pasien konstipasi misalkan, biasanya cuma kita rangsang aja duburnya seperti itu, hanya 2 kali atau 3 kali seperti itu. Tapi kalau untuk mengidentifikasi oh ini ada massa misalkan, itu biasanya bisa ada hemoroid itu juga. Izin, mumpung di sini nih, mungkin kalau dubur yang betul itu seperti apa, Ibu? Seperti apa? Nanti soalnya tindakan ini mungkin. Siap. Berlubang. Biasanya kalau dubur saya dulu hanya evakuasi. Apa perlu dikasih gel dulu atau gimana gitu? Pasti ya, pasti kasih gel dulu ya. Kalau perawat, apakah boleh melakukan rektaltose pada penyakit Leghorn yang diduga Ya, plus diare kita selain memeriksa selain memeriksa cekung atau tidak, kita bisa memeriksa membran mukosa ya tadi. Membran mukosanya bagaimana? Apakah dia kering atau lembab gitu kan? Kemudian turgor kulit. Turgor kulit kita periksa, biasanya kita cubit besar gini ya, bukan cubit kecil cubit gemes gitu kan. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau pada bayi biasanya di sini ya, di perutnya.